dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ular 1 ingin menjelaskan mengenai ujian praktek deployment dengan judul Deployment Data Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode decision tree. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama Nadia Putri Nurfauzi, Nurifki Budiarto, dan Novi Magfiro. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Budiarto. Latar belakang Indeks Pembangunan Manusia atau bisa disebut juga IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah indeks pembangunan manusia tergolong ke dalam very high, normal, dan low. Penyelesaian studi kasus ini menggunakan metode decision tree. Selain itu, setelah model jadi dan berhasil, diprediksi akan dilakukan deployment menggunakan flex. Rumusan masalah: bagaimana menerapkan flex pada deployment data indeks pembangunan manusia. Yang kedua, apakah performa aplikasi sudah sesuai dengan yang diharapkan? Tujuan: mengetahui pendapatan per kapita dan rata lama sekolah, usia harapan hidup. Next. Kemudian adalah flowchart. Nah, di sini ada beberapa kolom seperti user, website, dan server. Yang pertama user. Di sini user menginputkan nilai pengukuran dengan di dalamnya ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Untuk melakukan prediksi pada website ini akan dilakukan request pada server untuk memanggil program dan akan dieksekusi guna menghasilkan output pada website. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Magfiro. Selanjutnya adalah arsitektur sistem yang dibangun. Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membuat model decision tree. Arsitektur dalam pembuatan aplikasi prediksi indeks pembangunan manusia menggunakan metode decision tree meliputi yang pertama adalah index.html, terdapat navbar header yang berisi informasi, aplikasi, dan nama anggota kelompok. Lalu kedua, halaman informasi berisi deskripsi mengenai aplikasi prediksi indeks pembangunan manusia. Yang ketiga, halaman aplikasi berisi mengenai inputan user untuk memprediksi sebuah indeks pembangunan manusia. Sehingga ketika user sudah menginputkan suatu nilai, maka hasil akan muncul di bagian halaman hasil prediksi dalam bentuk gambar. Keempat adalah halaman anggota kelompok berisi profil anggota kelompok. Kedua, ada CSS yang berfungsi untuk memperindah tampilan website dan menjelaskan bagaimana elemen HTML di balik layar yang ditampilkan. Ketiga, JavaScript. Yang pertama, berisi scroll ke bawah dan ke atas pada tampilan. Kedua, button mulai dan prediksi. Ketiga, button footer. Yang keempat, ada Bootstrap untuk menampilkan navbar header yang berisi informasi, aplikasi, dan anggota kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Putri. Selanjutnya ada user interface dari sistem yang kami buat. Untuk halaman pertama itu ada deskripsi mengenai sistem yang kami buat. Kemudian jika dipencet tombol mulai maka akan scroll ke bawah. Nah itu ada tombol untuk menginputkan nilai harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Nah jika kita udah ingin memprediksi suatu data itu, maka bisa dipencet prediksi, sehingga pada sebelah kanan akan muncul gambarnya jenis dari IPM-nya. Ada high, low, normal, dan very high.
Kemudian jika di scroll ke bawah, maka akan muncul profil dari anggota kelompok kami. Kemudian untuk analisa dan kesimpulannya, jadi di sini kami mencoba menjalankan aplikasi dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk percobaan pertama itu, kita menginputkan nilai harapan lama sekolah itu 7,63, kemudian pengeluaran per kapitanya 12.975,68, kemudian rata lama sekolahnya itu 3,04, dan usia harapan hidupnya 62,55. Dari data itu, maka sistemnya berhasil memprediksi bahwa data tersebut masuk ke dalam kelas normal. Selanjutnya untuk percobaan kedua, itu kita menginputkan harapan lama sekolahnya itu 14,41, pengeluaran per kapitanya 16.210,77, rata lama sekolahnya itu 10,84, dan usia harapan hidupnya itu 71,15. Dan dari data itu, maka sistemnya berhasil memprediksi bahwa data tersebut masuk ke dalam jenis IPM yang very high. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dengan menerapkan Flash pada program deployment, program machine learning ini dianggap baik karena dapat menghemat waktu dan juga biaya. Kemudian penggunaan website yang dibuat juga sudah berhasil memperlihatkan hasil prediksi yang sesuai dengan model machine learning yang telah kami buat. Sehingga jika ada user yang ingin mengetahui jenis IPM, maka bisa langsung testing di website yang kami buat ini. Kemudian untuk harapan yang akan dilakukan ke depannya, itu kita ingin program ini tidak hanya dideploy ke lokalhost saja, melainkan dapat dideploy ke website pada umumnya, agar bisa diuji oleh banyak orang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.